kasih, kami dari kelompok 6. Saya Riandi Kumalaka. Saya Ilham Majid dan saya Istiar Alamsyah Petuman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, tentu pertama kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi sebagai contoh, manusia membuat robot. Itulah yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan beberapa contoh lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang manajemen support system. Nah, yang pertama di sini pengelolaan data. Sistem untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses data yang digunakan oleh model AI. Kemudian pengembangan model, dukungan untuk pengembangan pelatihan dan evaluasi model AI. Kemudian ada infrastruktur teknologi. Di sini ada manajemen server, perangkat keras dan cloud computing yang diperlukan untuk menjalankan model AI. Kemudian deployment dan integrasi, yaitu sistem yang mendukung deployment model AI ke lingkungan produksi. Ini termasuk CI dan CD atau continuous integration dan continuous deployment. Pipeline, containerization dan Docker dan orkestrasi dengan Kubernetes. Pemantauan dan pemeliharaan. Alat dan sistem untuk memantau kinerja model AI setelah deploy. Ini mencakup pemantauan latensi, keakuratan, prediksi dan deteksi anomali, serta alat untuk login ke pelaporan. Kemudian keamanan dan kepatuhan. Sistem pendukung untuk memastikan bahwa model AI berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan keamanan. Itu merupakan beberapa dari manajemen support system. Kemudian pengambilan keputusan dalam artificial intelligence. Yang pertama, kualitas dan kuantitas data. Yang kedua, algoritma dan model yang digunakan. Terus yang ketiga, toleransi terhadap risiko. Kemudian yang keempat, keterbatasan teknologi. Nah, dari keempat pengambilan keputusan dalam AI terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama, kualitas dan kuantitas. Tentu kita memerlukan data yang berkualitas, karena dalam kita membuat sebuah kecerdasan buatan, kita memerlukan data yang berkualitas. Kemudian ukuran database. Selanjutnya algoritma dan model yang digunakan. Tentu kita memerlukan atau kita perlu memilih algoritma yang harus digunakan. Kemudian kualitas modelnya juga bagaimana. Kemudian keberanian dalam risiko. Tentu kita harus memiliki risiko yang tinggi, mempunyai risiko yang tinggi dalam membangun sebuah perancangan AI. Kemudian keterbatasan teknologi, kemampuan komputasi, dan skalabilitas sistem. Kemudian tiga fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijensi, desain, dan choice. Nah, intelijensi ini mencari dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya suatu keputusan yang efektif. Kemudian desain, menemukan, merancang, dan menganalisis berbagai opsi atau alternatif yang memungkinkan bisa dijalankan. Kemudian choice, memilih dari berbagai alternatif yang telah dianalisis, menentukan mana yang paling tepat untuk diimplementasikan. Kemudian akan dijelaskan oleh Tiar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama di sini ada teks terstruktur, dan kedua ada tak terstruktur, dan ketiga ada semi terstruktur. Yang pertama ini merujuk pada masalah yang bersifat rutin dan berulang, di mana solusi standar sudah tersedia dan dapat diterapkan dengan mudah. Yang kedua, tak terstruktur menggambarkan masalah yang kompleks dan ambigu
di mana tidak ada solusi yang jelas dan instan. Masalah ini tidak mengikuti tiga fase proses yang terorganisir dengan baik. Dan semi terstruktur mencakup situasi di mana beberapa aspek keputusan sudah terdefinisi dengan baik. Namun, tidak semua fase proses memiliki struktur yang jelas. Dan di sini ada Decision Support System atau DSS. Yang pertama ada sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Kemudian ada sistem yang menggunakan model dan serangkaian prosedur untuk memproses data dan mempertimbangkan berbagai faktor, gunanya membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian ada syarat DSS. Yang pertama ada sederhana, kemudian robust, ketiga mudah untuk, dan keempat dikontrol, kelima mudah beradaptasi, keenam lengkap, dan ketujuh user friendly. Dan di sini ada karakteristik dan kemampuan DSS. Dari tampilan ini, DSS mempunyai karakteristik dan kemampuan masing-masing. Yang pertama, di sini ada koneksi web dan terintegrasi, kemudian program semi-struktur, dan ketiga untuk manajer pada level berbeda. Dan berikutnya di sini ada untuk individu dan kelompok, keputusan bergantung atau berlanjut, mendukung inteligensi desain pilihan, dan seterusnya. Kemudian ada karakteristik dan kemampuan DSS. DSS memberikan bantuan kepada pengambil keputusan terutama dalam situasi yang semi struktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan pertimbangan manusia dan informasi yang terkomputerisasi. Dukungan ini tersedia untuk berbagai tingkatan manajerial, mulai dari eksekutif hingga manajer operasional. Dan bantuan diberikan baik untuk individu maupun kelompok. DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Dan DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelijen, desain, dan choice. Kemudian DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda, dan DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita lanjut, di mana di sini keuntungan DSS yaitu yang pertama memfasilitasi proses komunikasi, kedua yaitu meningkatkan kontrol manajerial serta kinerja, yang ketiga mengurangi pengeluaran biaya, yang keempat menghasilkan keputusan yang lebih tepat, yang kelima meningkatkan efektivitas manajerial sehingga manajer dapat bekerja lebih efisien dan dengan usaha yang lebih sedikit. Yang keenam, memungkinkan manajer untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan usaha yang lebih minimal. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dalam analisis. Nah, di sini kita masuk ke komponen DSS. Yang pertama yaitu manajemen data, yaitu melibatkan penggunaan database yang menyimpan data relevan untuk berbagai situasi dikelola oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai sistem manajemen basis data atau disebut dengan DBMS. Yang kedua yaitu manajemen model yang mencakup penggunaan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya untuk memberikan kemampuan analitis dan perangkat lunak manajemen yang diperlukan dalam sistem. Nah, di sini kita masuk di model konseptual DSS.
Dan ini seperti ini tampilannya. Dimulai dari data, terus ke informasi, komunikasi, lalu sharing database, pekerjaan, dan software penulisan laporan, serta model matematika, pemecah masalah, perorangan, anggota. Nah, dari beberapa penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan adalah DSS adalah sistem informasi yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis dan informasi yang relevan. DSS sering menggunakan data, model, dan algoritma untuk memberikan rekomendasi atau wawasan yang mendukung keputusan manajerial dan strategis. Nah, kedua teknologi ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Maksudnya di sini eh, artificial intelligence dan DSS ini merupakan kedua teknologi yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih efisien, di mana kita dapat mengoptimalkan operasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan data dan analisis yang kuat. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih.